Di luar itu kan ada meja tuh ya, mejanya cukup tinggi, ada yang duduk perempuan, sambil itu kakinya tuh gitu-gitu loh. Terus aja ngeliat mukanya, dianya tuh kayak mukanya tuh matanya tuh merah, mukanya pucet, mulutnya tuh kayak menyeringai gitu, rambutnya gimbal gede gitu, badannya nggak segede badan manusia normal, kayak agak gede lah. Oh, lebih lebar ya? Iya, lebih lebar gitu. Dor kayak gitu. Dia jalan cepet karena dia tahu kan rumah itu kosong. Si ketukan itu tuh ngikutin si jalan kakinya dia. Makin dia cepet, itu pun makin lari. Akhirnya dia lari, ketukan itu pun dur kayak gitu sampai ujung, sampai dia nyampe ke rumah aku. Bi, buka. Sedangkan rumah aku nggak ada di rumah kita, nginep di rumah mamahnya dia karena mama aku takut nggak mau di rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue lagi di Bandung nih, bersama seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya di daerah pemukiman rumahnya di daerah Gede Bage, Bandung ya. Untuk lengkapnya di sebelah gue udah ada Kak Tiara nih, kenalan dulu sama narasumbernya. Halo Kak. Halo Kak Gilang. Udah datang ketemu kita di sini di Bandung nih. Jadi sahabat Lonceng, kita kan pernah nih bilang kalau kita bakal ke Bandung ya. Ini kita udah di Bandung sekarang dan ketemu sama teman-teman yang ada di Bandung, salah satunya Kak Tiara ini. Nah Kak Tiara ini mau nyeritain tentang pemukiman tempat rumah tinggalnya. Ini masih tinggal di situ nggak? Masih dong. Masih, berarti dari kecil ya? Dari kecil aku emang di situ. Oke, ini kejadiannya tahun berapa Kak awal mulanya? 2000-an awal lah, mungkin 2004-2005 kali ya. Aku lupa juga karena udah lama juga kan. Ada kejadian horor itu awal mulanya kenapa? Kalau awal mulanya aku nggak tahu juga ya. Cuman kalau yang aku rasain semenjak dari rumah yang gede deket rumah aku itu kosong. Oke. Jadi kenapa rumah itu jadi kosong? Karena sebelumnya tuh itu tuh diisi sebuah keluarga gitu. Nah di dalam keluarga itu tuh ada yang kembar, perempuan. Nah, yang kembar itu dua-duanya kecelakaan. Yang satu meninggal. Dan dari situlah dikosongin rumahnya. Meninggalnya nih kenapa nih? Kecelakaan ketabrak truk tronton. Iya, elah. Oke. Itu baru dari situ banyak kejadian horor. Iya, yang aku rasain. Nggak tahu sih kalau misalkan dari sebelum-sebelumnya ya, yang tinggal di situ nggak tahu. Ini tahun berapa tadi? 2004-2005 mungkin aku lupa ya. 2004-2005. Pokoknya masih awal 2000-an. Iya, aku SD. Kelas berapa ya? Lupa, masih 4-3 gitu. Iya. Jadi ini cerita ini tuh sahabat Lonceng, sekali lagi ini rangkuman dari kecil ya. Jadi kalau emang nanti alurnya kok loncat-loncat ya, emang ini rangkuman, bukan bukan nyeritain satu plot kejadian. Jadi emang nyeritain rangkuman kejadian-kejadian yang sebenarnya banyak banget dan emang hanya diceritain beberapa aja nih sekarang nih yang mau diceritain sama sahabat Lonceng ya Kak ya. Sebenarnya kalau mau ceritain mah nggak bisa Kak, bisa hari semalam ya. Banyak loh, panjang banget. Ya, jangan yang ini aja yang serem-serem aja nanti nih yang diceritain sama sahabat Lonceng ya. Oke buat sahabat Lonceng, pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis karena gue yakin pasti bakal serem banget. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian pada channel ini. Dan ya udah kayaknya Kak, nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Itu gimana teh kejadiannya teh? Ya jadi sebenarnya aku ceritain dulu ya. Jadi aku tuh kan rumah tuh jadi gini, itu ada rumah nih, ini kan jalan raya. Nah ini rumah tuh dari depan ke belakang tuh gede. Halaman di depan tuh ada halaman juga. Nah ini gede. Dan di sini rumah aku nih. Nah rumah ini sebelumnya tuh kan ada masih saudara juga lah ya, ada sebuah keluarga. Nah ada keponakannya juga yang ikut tinggal di situ. Kebetulan keponakannya itu kembar. Nah sampai suatu ketika si anak kembar itu tuh kecelakaan. Anak kembar ini kecelakaan? Iya kecelakaan. Dua-duanya tuh ketindih sama truk tronton. Yang satu meninggal dengan kondisi
kakinya diamputasi. Yang satu alhamdulillah masih selamat. Oh, satu selamat. Nah, terus mereka tuh kan di orang Garut ya kalau nggak salah. Pokoknya orang sekitaran sana lah ya, aku nggak tahu pastinya di mana. Harusnya itu kan namanya tubuh manusia ya, meskipun ada terpotong tuh kan jangan dipisah gitu kan. Oh, dikuburnya apa? Iya, dikuburnya. Okay. Kalau ini aku aneh juga ya. Aku kan waktu itu masih kecil ya. Nah, semenjak kejadian itu tuh jadi di daerah tuh jadi kayak, aku nggak tahu ya hubungannya apa, cuman kebetulan aja mungkin setelah kejadian itu dan rumah itu tuh dikosongin. Dan semenjak rumah itu kosong, rumah aku tuh jadi angker banget. Gara-gara itu ya? Semenjak rumah itu kosong gitu. Nah, waktu itu setelah kejadian sempet si kakinya itu dibawa pakai kolbak lah kan. Aku nggak tahu pakai apa lagi, cuman seingat aku tuh pakai karung. Dibawa ke daerah kita, nggak tahu buat apa tuh. Si badannya? Dibawa ke kampungnya. Oke, udah dibawa ke kampung. Nah, si kakinya itu ditaruh di musola keluarga. Di belakang lagi ada musola keluarga. Itu kan biasanya kalau yang kayak gitu harus ditungguin kan ya. Iya. Biasanya semalaman gitu kan pada ditungguin. Si karung bekas kakinya itu dibuang ke sungai karena di paling belakang tuh ada sungai juga. Dibuang ke situ. Kayak gitu, dan seinget aku kalau nggak salah si kakinya tuh sempat dikubur dulu di belakang. Cuman semenjak banyak kejadian dipindahlah akhirnya si kakinya juga ke kampungnya gitu. Nah, jadi pertamanya nih ya, aku tuh kan waktu itu kelas berapa SD gitu ya. Kamar aku tuh kan di depan. Depan tuh kamar paling depan tuh kacanya gede tuh, full keluar gitu. Full dari tembok tuh full karena rumah zaman dulu kan. Aku tuh pengen pipis malam-malam. Kebetulan di rumah aku tuh cuman berapa orang gitu ya, karena nenek aku udah meninggal. Sedangkan rumahnya cukup luas, jadi lantai atas tuh dikosongin. Gelap lah, dari tangga ke atas tuh udah langsung gelap. Kamar aku deket tangga. Nah, pas aku keluar, aku mau ke kamar mama dong, karena aku kan minta anter gitu kan. Aku keluar, dari sudut mata kiri aku tuh ngeliat kayak ada seseorang duduk di tangga, nggak ada kaki. Nggak ada kaki? Satu, pakai seragam SMA, dan diem aja gitu ekspresinya, mukanya pucat, tapi diem, nggak ngapain, gitu doang. Tapi kayak, tau gak sih, kayak ini kita nih kayak gini, terus kayak di sekelilingnya tuh kayak ada aura cahaya gitu loh. Oke. Nah, kayak gitu, kayak ada center lah kalau. Nah, kayak gitu, aku sempat dilirik sedikit sih, tapi emang dianya diem aja untungnya. Aku lari, kondisi ruang tamu sama ruang keluarga gelap. Aku lari, aku langsung ketok kamar mama, tuh nggak bangun-bangun tuh mama. Biasanya bangun kan, tiba-tiba kayak dengar, kan di rumah tuh ada mobil-mobilan tuh. Iya. Kalau maju pasti bunyi tuh kayak kit gitu. Ya aku denger gitu, kit. Nah, dari ruang keluarga ke dapur itu kan ada apa? Kayak spasi gitu lah ya sedikit. Ada space gitu. Ngejelig gitu kan. Nah itu si mobil itu, terus aku ngeliat ke belakang tuh lagi jalan turun, kejelig, terus balik lagi, kejelig. Tapi nggak ada yang mainin, nggak ada. Itu mobilnya aja maju sendiri. Kayak gitu, terus kayak aku tuh makin panik dong. Belum lagi ada kayak suara kretek gitu, aku nggak tahu apa. Kayak suara tulang gitu? Ya nggak tahu, pokoknya kretek aja gitu, kayak sesuatu ke lemari atau apa gitu, kayak gitu. Wah, di situ aku, mama, sampai akhirnya mama aku bangun. Di situ aku panik, nggak jadi pipis, nggak jadi ke kamar mandinya. Sebelum awalan nenek aku meninggal, itu kan mama aku waktu itu single parent. Jadi di rumah tuh cuman bertiga, aku, mama aku sama adik aku yang kecil tuh. Jadi mama tuh minta temenin sama keponakan mama laki-laki, waktu itu udah gede lah, udah dewasa ya. Nah, dia tuh tidurnya di kamar nenek aku. Oke. Cuman dia tuh nggak mau di ranjang, di bawah aja katanya. Nah, pas dia tidur pernah suatu malam, dia tuh kayak, kita suka ngerasa kan kalau ada orang di pinggir kita. Yeah. Nah, dia tuh kayak gitu, ngerasain kayak ada sesuatu gitu ya. Terus cium bau melati. Nah, pas dia tuh penasaran, dia lirik kayak gitu, ternyata ada itu yang perempuan itu. Kayak baju sekolah tetap? Nggak tahu, cuman dia kayaknya tahu ya orangnya. Jadi ya ngeliat itu katanya, lagi tidur di pinggirnya, nemenin aja gitu. Dia nggak bisa gerak, bingung. Mau gerak juga takut, dia kan yaudah diem aja dah. Mencoba sebisanya untuk tidur kayak gitu.
Aku nggak tahu kelanjutan ceritanya kayak gimana. Oke, ini kejadiannya berapa lama setelah si yang anak kembar ini meninggal? Nggak tahu ya, udah lama juga lagi kejadiannya. Lupa. Nah terus, ini saudara aku lagi nih itu yang nemenin mama itu. Dia kan pulangnya malam terus tuh. Mama sedangkan takut kan di rumah. Nah waktu itu sekitar jam 11 kalau nggak salah katanya. Dia tuh baru pulang kan, datang jalan kaki nih. Masuk kan ngelewatin rumah itu kan otomatis. Dari depan sini, ini masih halaman. Nah masuk tembok, itu ada yang tok dari dalam rumah itu. Tapi bukan kayak apa ya, kayak digedor gitu loh. Dor kayak gitu. Dia jalan cepet karena dia tahu kan rumah itu kosong. Si ketukan itu tuh ngikutin si jalan kakinya dia. Makin dia cepet, itu pun makin lari. Akhirnya dia lari, ketukan itu pun dur kayak gitu sampai ujung, sampai dia nyampe ke rumah aku. Bi, buka. Sedangkan mama aku nggak ada di rumah. Kita nginep di rumah mamahnya dia karena mama aku takut nggak mau di rumah sendiri. Nggak ada yang ngetok kan tuh, nggak ada yang buka pintu. Balik lagi dia lari, diikutin lagi. Sama kayak gitu juga? Iya. Terus aja ngikutin ketukan kakinya dia gitu. Akhirnya dia pulanglah ke rumah mamahnya dari dalam gang, itu masih dari dalam gang. Dia udah teriak-teriak, Mama, kayak gitu. Karena saking takutnya, karena dia tahu itu kan rumah kosong, ditambah dia udah pernah ngeliat juga. Waktu itu kan aku tuh tidur, cuman aku nggak tahu inget jam berapa. Aku tidur sama adik aku. Tahu nggak sih Kak Gilang, kayak suara kucing, tapi kayak suara bayi gitu loh. Iya, tahu. Ya gitu kan, kayak ngejelas gitu kan itu apa gitu. Nah aku tuh ngedengar suara itu. Terus aku penasaran kan. Jam berapa deh? Mungkin kira-kira lewat jam 12 lah ya, jam 2-an mungkin. Udah lewat jam 12. Lewat jam 12, soalnya udah sepi banget. Aku bangunin adik aku tuh, Ren gitu. Tuh lihat dong, aku bilang gitu kan. Dia nggak mau karena udah tidur juga kan. Dan denger nggak sih, aku bilang kayak gitu. Tapi dia denger juga. Terus dia takut kan mungkin ya, sama teteh aja katanya kayak gitu. Terus aku bodoh gitu kan, udah tau aneh gitu kan. Yaudah aku turun tuh dari kasur, aku turun. Karena si jendela gede kan full ya, yaudah aku jongkok aja gitu. Aku buka dikit, wah di luar itu kan ada meja tuh ya, mejanya cukup tinggi. Ada yang duduk perempuan, sambil itu kakinya tuh gitu-gitu loh, kayak gitu, dan kayak lagi menggendong sesuatu. Cuman aku nggak tahu itu apa ya. Di situ aku langsung kayak tutup lagi. Udah tahu ngeliat kayak gitu ya, bukannya tidur, tapi nggak, aku masih diem. Di situ terus aku buka lagi, bodoh gitu. Terus aku buka gitu, posisi dia tuh udah di depan aku, tapi gini, sekarang ini kan jendela tuh tinggi ya, gede, full lah dari tembok tuh full. Anak kecil jongkok di bawah otomatis kecil. Iya. Sedangkan makhluk itu kan gede, tinggi gitu ya. Dia berdiri dan lagi mencoba untuk mensejajarkan wajahnya sama aku, lagi berproses gitu pas aku ngebuka tuh. Nah, tapi nggak jongkok, cuman kayak apa ya? Kalau kayak gini tuh gini terus aja. Cuman bisa tuh sampai bawah, sampai mukanya tuh sejajar banget sama aku. Itu di situ aku udah nggak bisa ngapa-ngapain banget. Aku nggak inget bacaan tuh, aku nggak inget. Yang aku inget tuh cuman kayak Bismillah. Udah. Di situ yang aku nge-freeze, bener-bener kata orang kalau ngeliat tuh emang kadang-kadang suka nge-freeze. Iya itu bener banget. Aku kayak gitu. Nggak tahu berapa lama. Pokoknya aku ngeliat aja itu nggak bisa ngeliat kemana-mana. Fokus aja ngeliat mukanya. Dianya tuh kayak mukanya tuh matanya tuh merah, mukanya pucet. Mulutnya tuh kayak menyeringai gitu, rambutnya gimbal gede gitu, badannya nggak segede badan manusia normal, kayak agak gede lah. Oh, lebih lebar ya? Iya, lebih lebar gitu. Oke. Terus posisinya dia tuh setelah menyeringai itu dia balik lagi, kayak kata lagi, dan di situ aku baru bisa nutup pelan-pelan. Masih bisa nutup pelan-pelan? Nggak dibanting aja gitu? Nggak, pelan-pelan aja. Ya nggak tahu, aku juga pelan-pelan nih. Terus aku lari aja langsung pakai selimut gitu kan, gerah banget. Tapi aku nggak bisa tidur dari situ. Gila. Iya, itu nggak tahu apa. Gimana yang kita lihat, baju normal putih aja gitu? Putih, iya, nggak kotor gitu, nggak, biasa aja putih. Solid teh? Putih biasa. Ada itu blur? Solid itu ya? solid kalau yang itu. Kalau yang duduk di tangga itu, yang perempuan itu kayak agak kita tuh masih bisa nembus ngelihat tangga. Oh, kayak hologram? Iya, kalau yang di tangga itu. Kalau yang itu solid, iya solid banget.
Wah, gila. Berarti aku takut banget di situ. Itu bener kayak orang ya itu ya? Iya, aku juga nggak tahu. Maksudnya itu tuh suara dari mana? Apakah suara dia atau dari yang dia gendong? Oh. Ya aku nggak tahu kan yang suara kucing kayak bayi itu. Tapi pas dirunduk nggak ada ya? Nggak kelihatan. Maksudnya mungkin aku dikasih fokusnya ngeliat mukanya doang. Oh iya. Kan ada suka kayak gitu Iya, kan? Kayak gitu. Udah lah di situ akhirnya setelah banyak kejadian, terus juga kan kita tuh sampai karena sering banget ya sampai orang-orang juga yang kayak orang kerja pulang malam terus ngeliat rumah aku tuh pada bilang kayak kita tuh sering ngeliat perempuan di atas. Jadi di atas tuh ada jendelanya kan. Nah, suka diam di situ, gelap juga kan. Sering banget terus banyak mamah juga sering diganggu apa segala macam. Akhirnya kita manggil yang bisa. Terus didatengin dan ditemuin lah dan ternyata memang benar itu. Yang kecelakaan itu, yang apa? Dia tuh kenapa katanya nggak tinggal di rumah kamu aja, rumah kamu kan kosong terus gede, nggak mau katanya, dia lebih senang di sini, ada keluarganya katanya gitu, ada orangnya gitu hangat, jadi aku lebih betah di sini tinggalnya di atas di rumah aku tuh. Oh kayak gitu juga dia nyari temen ya berarti ya? Pernah tuh waktu itu mama aku tuh disuruh sama saudara aku kayak tolong diberesin sesekali rumah katanya gitu ya, rumah itu sama siapa aja lah terserah yang ada di situ. Nah waktu itu pas kebagian mama aku tuh kita tuh masuk, mama aku minta temenin aku kan masuk, padahal barang-barang tuh udah nggak ada ya, udah kosong sama sekali. Tapi di situ tiba-tiba mama nemuin KTP yang itu yang meninggal. Namanya aku lupa tapi dari M. KTP yang meninggal ini? Ada di situ. Oke. Tiba-tiba aja. Berarti padahal udah kosong. Berarti ini di kelas SMA kelas 3 ya waktu itu? Iya, mungkin. SMA kelas 3 ya? Iya, soalnya udah ada KTP. Bener. Kalau saudaranya ini gimana kabarnya? Yang satu lagi? Aku nggak tahu sih ya kalau sekarang. Udah nggak kontekan ya? Enggak, udah. Soalnya udah semenjak kejadian itu udah nggak pernah ke situ lagi. Tapi emang sebelum meninggal pun teteh sama yang itu anak kembar itu sedekat apa deh? Enggak sih, karena aku masih kecil, mereka kan udah gede ya, jadi nggak terlalu deket juga. Tapi pernah kayak ngobrol gitu? Tahu mungkin lah ya, tapi aku agak lupa juga karena jarang interaksi juga. Gila. Nah terus setelah itu akhirnya kan dibujuk, berkali-kali dibujuk, sempat nggak mau juga pindah. Akhirnya agak dipaksa juga ya, dipindahin lah ke nggak tahu kemana, tapi katanya sih ke kampungnya si arwahnya tuh, korinnya mungkin ya, dipindah ke sana. Setelah itu datang lagi yang perempuan itu katanya yang lewat. Jadi setelah itu pindah tuh kok masih ada gangguan gitu, dipanggil lagi lah yang bisa, katanya ini beda kalau ini kuntilanak. Cuman emang dia juga diemnya di atas sama karena mungkin kosong kali ya, dan gelap juga nggak dikasih lampu. Oh emang nggak dinyalain lampu? Nggak sengaja, soalnya nggak ada isinya juga gitu. Terus di pinggir kamar mamah juga kan kayak ada kamar juga, itu kosong juga tuh. Itu di situ biasanya suka dijadiin gudang gitu kan. Terus jadi kan rumah tuh gini. Nah di sini tuh kayak ada pintu dari dapur ke sini. Nah ini tuh kayak ada gang gitu. Nah ini kontrakan nyambung gitu. Nah di sini juga sepi kan. Nah di situ gelap juga. Situ sampai akhirnya setelah banyak kejadian dan banyak itulah ya, akhirnya kita memutuskan untuk pindah juga karena itu kan rumah nenek juga ya, warisan lah bisa dibilang ya, masih untuk dibagi gitu. Jadi ya udah pindah ke rumah selanjutnya. Nggak jauh dari situ sebenarnya. Jadi ini rumah aku yang dulu, kesini nah di sinilah. Oke. Mungkin ada berapa ratus meter kali. Nah di rumah aku yang sekarang ini itu kan kuburan. Iya. Ini kuburan di rumahku. Di belakang aku kayak sungai Walungan kalau di Bandung. Terus belakang lagi sawah, belakang lagi kuburan lagi. Di sebelah sini juga ada kuburan lagi. Di sini juga ada kuburan lagi. Lah banyak. Jadi kayak dikelilingin gitu sama kuburan. Cuman emang di antara semua itu yang paling gede itu kuburan yang depan rumah sama yang di belakang. Oke. Kalau yang di sini cuman beberapa lah kuburan keluarganya gitu. Nah di rumah ini aku tuh pernah. Jadi gini. Waktu itu aku udah lulus SMA kalau nggak salah ya. Aku kan kamarnya di atas. Aku tidur pasti digelapin lampu ya. Aku kan insomnia. Nah, sering banget kalau misalkan mungkin pernah dengar nggak katanya kalau di alam sana pun ada musim-musimnya kayak musim nikah, musim kawin kayak gitu-gitu. Oh iya. Ya sering hajatan kan di alam. Nah,
kalau lagi musim kayaknya ya, aku tuh sering dengar kayak suara gamelan. Jam 2, setengah 3, jam segitu. Sering banget dengar gamelan. Di sekitar situ teh? Jelas banget. Ini sering apa nih teh? Sering banget, hampir tiap malam. Waduh, yang denger juga banyak nih? Nggak tahu. Kalau di rumah aku, kayaknya aku aja sih. Oke. Cuman kalau untuk saudara aku, dia pernah ngedenger kayak suara tanah, kayak ngebelah apa ngegeser. Besoknya ada yang meninggal, dikubur di situ. Jadi pernah ya suatu malam aku kan tidur nih biasa. Nah pas tidur itu aku nggak tahu ya itu erup-erup atau apa gitu kan, ketindihan atau apa. Aku soalnya belum pernah juga kan. Nah pas tidur itu tuh kayak di sebelah kiri aku tuh kan pintu kan. Nah ke arah keluar gitu. Cuman waktu itu tuh nggak dikasih pintu. Oke. Si kamar aku tuh gitu pakai gorden gitu. Nah kamar aku gelap tuh kan. Dari arah situ, dari pintu itu, dari ujung mata tuh ya, kayak ada cahaya putih gitu, terang, lumayan terang. Terus di situ tuh ada beberapa makhluk, tapi aku nggak tahu itu apa. Kayak 3, mungkin entah berapa. Di situ tuh dia tuh lagi mencoba untuk masuk ke kamar aku, tapi nggak bisa. Nggak bisa, kayak ada sesuatu yang menghalangi gitu. Kayak tau nggak sih kalau di film-film tuh kayak yang mencoba masuk kayak gitu, tapi ketahan sama sesuatu sampai ini tuh kayak keterbangin gitu loh. Nah kayak gitu. Terus badan aku tuh nggak bisa gerak sama sekali. Badan aku nggak bisa gerak sama sekali. Aku cuma bisa ngeliat kesini doang, itu apa gitu kan ya. Kayak ada sesuatu yang menghalangi gitu kan. Mereka tuh kayak mau masuk tapi nggak bisa gitu. Terus sampai akhirnya pas aku lihat ke arah aku, itu aku nggak tahu mimpi, nggak tahu langsung gitu ya. Ada satu sosok, tapi aku nggak tahu itu apa karena gelap kan, nggak kelihatan. Lagi duduk di sini nih, di lutut. Nah, di situ kayak nahan gitu loh. Tapi dia tuh kayak seneng gitu loh, kayak ketawa-ketawa. Nah, dari situ aku nggak tahu ya si sosok itu tuh komplotan dari mereka yang mencoba masuk atau justru lagi nyelamatin aku gitu. Karena posisi akunya tuh pengen ke sana, pengen nyamperin mereka gitu, sosok-sosok yang itu. Sampai akhirnya aku tuh bisa bangun, tapi cuma setengah loh, karena kan setengahnya lagi ditahan kan. Aku setengah bangun, aku bisa ngelihat diri aku sendiri. Waduh. Ini aku belum pernah cerita ke mamah pun, aku belum pernah cerita ini, baru di sini gitu. Itu aku cuman gini doang setengah gitu, tapi aku nggak ngelihat yang depan aku, meskipun aku ngelihat diri aku sendiri kayak ini aku tidur gitu. Tapi aku nggak bisa, aku tuh mau ke sana tapi tetap nggak bisa. Sampai akhirnya si makhluk itu tuh kayak digitu-gitu loh akunya tuh. Sampai akhirnya aku tuh balik lagi gitu lagi. Terus aku tuh mau gerak kan susah tuh, nggak bisa tuh. Itu di sana masih apa ya? Jadi kayak suasana sepi tuh kayak heboh sendiri aja di kamar aku tuh gitu, kayak heboh. Ini mereka mau masuk, yang ini sibuk neken-neken aku gitu, sedangkan aku sibuk pengen gerak gitu. Sampai akhirnya aku nggak bisa tuh, mau baca-baca juga nggak bisa, mau baca ayat kursi pun nggak pernah selesai. Sampai nggak lama kemudian aku mulai tuh kayak redup, si cahaya yang di sana tuh mulai redup, mulai sepi lagi, mulai kayak balik lagi ke awal gitu kan. Sep aja langsung gitu, nggak ada, ini nggak ada, itu udah nggak ada, dan aku bisa gerak. Itu aku nggak ngerti itu apa. Tapi yang Teteh rasain ini waktu itu apa, panik kah atau apa? Iya panik lah, ya? Panik banget karena ini tuh mimpi atau bukan gitu kan, nggak tahu ya. Terus itu apa gitu loh, beberapa kayak berisik kayak apa ya, kayak merekanya tuh kayak teriak-teriak gitu loh. Jadi di kamar aku tuh berisik nggak jelas gitu. Ketika dia duduk di dengkul itu, kerasa nggak? Kerasa banget nggak? Kerasa lah, banget. sakit. Nyata banget berarti? Sakit, kerasa. Kayak seneng aja digigit-gitu loh, pakai tangannya juga, terus ditekan-tekan aja. Oh, udah parah sih. Aku nggak tahu itu apa. Iya. Udah aja ya, itu udah aku nggak cerita ke siapa-siapa, aku skip sendiri. Terus pernah suatu malam aku, ya biasalah insom, aku lagi main HP, sekitar jam 1 gitu ya, di depan tuh, maksudnya di ruang tengah yang di atas tuh, kayak ada sesuatu yang, nah ini, ke karpet.
aku tuh mau lihat kan, cuman aku nggak berani. Aku kan emang penakut banget kan, jadi aku nggak berani lihat. Aku logikanya gini aja lah, kalau misalkan tikus besok pasti ada bekasnya gitu, dengan cakarannya. Pas bangun tuh besok paginya aku inget tuh, aku langsung lihat nggak ada bekas apa-apa, bersih aja ini, rapih gitu. Nggak ada. Padahal itu lama banget loh, gini-gini. Lama banget. Ada mungkin 15 menit. Dan itu jelas banget ya? Iya gini banget. Gitu banget. Kayak dicakar-cakar pakai kuku. Makanya aku pikir apa tikus gitu kan. Cuman kalau tikus harusnya ya ada bolong-bolong lah minimal kayak ke gitu kan. Iya, itu nggak ada. Ini bagus. Mulus. Nggak ada apa-apa. Terus kayak pernah tuh mama aku tuh ke kamar adik aku. Nggak ada. Nanya si Randy mana? Terus ada di kamar, aku bilang gitu. Nggak ada. Oh ya nggak tahu, aku bilang gitu. Terus gak lama mama aku turunkan ke bawah. 5 menit kemudian adik aku datang dari kamarnya. Teh, blablabla gitu. Ren di mana? Di kamar. Jadi mama aku tuh ke kamar, adik aku lagi tiduran, tapi mama aku nggak ngeliat adik aku. Oh, kayak ditutup. Begitupun adik aku, dia nggak ngeliat mama aku masuk kamar. Padahal mama aku tuh kayak di kasurnya tuh kan biasalah kamar cowok, kadang-kadang suka berantakannya digitu-gituin, bantalnya tuh dibenerin gitu. Tapi enggak, sama sekali mereka tuh saling nggak lihat. Kayak gitu. Terus pernah sekitar 5:30 ya, mau maghrib, kita kan lagi nonton di ruang tengah tuh, aku, mama, kayak gitu kan. Nah si Randy itu ke kamar mandi. Beres dari kamar mandi tuh, keluar kan? Dia mau ke atas. Terus aku bilang, Ren lampu atas nyalain ya? Aku bilang kayak gitu. Katanya gitu. Jawabnya, udah dia ke atas. Gak lama, aku lihat ke atas, kok masih gelap gitu kan. Randy, aku tuh teriak-teriak. Nggak dijawab. Oh ya udahlah. Pas itu nggak lama, Randy baru keluar dari kamar mandi. Hah? Randy? Tadi kan udah keluar gitu. Apa sih? Katanya gitu. Tadi kan Randy ke atas. Enggak, kan baru keluar dari kamar mandi, katanya kayak gitu. Mama juga ngeliat Randy ngelewat, terus aku yang bilang nyuruh nyalain lampu juga. Dia ngejawab kan, kayak gitu ngejawabnya, tapi nggak dinyalain lampunya. Akhirnya adik aku ke atas aja biasa aja, nyalain aja lampu. Terus yang tadi siapa gitu? Yang pertama itu sering banget, kalau untuk yang menyerupai, sering banget. Dan yang paling sering itu adik aku yang diserupainya. Terus kalau untuk kayak yang nyapu tuh sering tuh. Oh itu iya jam 11 kayak, terus tiba-tiba kayak bau jengkol tuh tengah malam. Padahal nggak ada yang masak atau apa, nggak ada. Kayak gitu. Ini rumah yang keberapa? Ketiga tuh ya? Iya ini yang terakhir, sampai sekarang masih ditempatin. Sampai sekarang masih ditempatin? Luar biasa. Di tengah-tengah kuburan itu. Ini tengah-tengah kuburan bener-bener? Kuburan iya, pokoknya ini masih masuk nggak orang jenazah baru gitu? Iyalah, aku kayak kemarin aja nih ya, pernah nih, baru kalau sekarang tuh mungkin udah ada sebulan kali ya. Jadi baru banget jenazah itu begitu buka pintu tuh, itu yang baru gitu. Jadi ini rumah aku, buka pintu kan ini teras. Nah di sini, ini masuk akses ke rumah aku tuh melewati itu kuburan, gangnya, masuk kuburan gitu. Jadi aku juga nggak pernah berani lewat sendiri. Kalau sendiri aku pasti lari. Tapi dipagerin nggak? Kelihatan nggak? Pagar pendek sedikit, tapi ya gitu yang jarang-jarang itu ya tetap. Tapi sepotong doang, sisanya ke sini enggak. Dan ada beberapa kuburan yang memang bisa diakses, bisa main ke situ bisa loh. Anak-anak tuh bisa main ke situ, kayak gitu. Jadi kayak menyatu aja, masih menyatu. Depan kuburan, belakang kuburan. Sana juga ada kuburan juga. Sawah apalagi, rawa terus yang gede-gede pohon tuh di belakang tuh masih ada. Terus aku pernah ini tuh posisi aku lagi hamil ya, hamil gede. 8 bulan apa 7 bulan aku lupa. Nah, saudara aku yang pinggir rumah aku banget, dia juga lagi hamil. Nah, tapi duluan dia, akhirnya dia melahirkan kan, di rumah itu sepi. Dia lahiran abis maghrib kalau nggak salah. Nah, pas malam itu kayaknya mimpi ya. Di mimpi tuh aku tuh, jadi gini, aku tuh biasa ngelihat diri aku sendiri tidur gitu loh. Nah, jadi posisinya ini kasur kan gini di sini. Ini aku tidur di sini, aku berdiri di sini. Aku ngelihat kalau aku tidur. Dan si tembok tuh aku bisa nembus keluar. Aku bisa ngeliat tembus keluar. Jadi kayak nggak ada tembok aja. Kayak gitu. Nah, di situ aku ngelihat beberapa makhluk, tapi aku nggak tahu makhluk apa itu. Soalnya pertama banget aku ngelihat kuntilanak bukan, genderuwo bukan.
aneh aja gitu, warnanya tuh kayak coklat, kayak kecoklatan gitu. Terus kurus-kurus panjang, si kaki tangannya tuh lebih panjang gitu. Terus kayak jalannya tuh aneh loh, kayak makhluk apa gitu. Kayak, mereka tuh kayak lagi nyari sesuatu, soalnya celingak-celinguk jalan-jalan berpencar gitu loh. Mungkin ada 6 apa 5 lah, lumayan banyak juga. Nyari sana, nyari sini, di belakang tuh lagi jalan. Tuh lagi nyari apa gitu kan, aku bilang kayak lagi nyari sesuatu. Terus mereka tuh ke arah rumah aku nih. Tapi yang 5 apa 4-nya tuh ke sana, ke rumah saudara aku yang pinggir. Yang satu mau belok ke rumah aku. Di situ aku udah panik dong. Posisi kan lagi hamil ya, takutnya itu makhluk apa kan, nggak tahu. Tapi pas dia mau belok tuh kayak aku tuh udah deg-degan banget, kayak ya Allah jangan sampai kesini gitu kan. Itu apa, si yang kawan-kawannya yang lainnya tuh kayak ngasih tau gitu loh, sini gitu mungkin ya, soalnya cuma gitu gerakan-gerakan doang. Kayak ya, dia tuh ini balik lagi, terus ngikut ke dan berakhir di rumah samping aku tuh, rumah saudaraku. Mereka keliling-keliling di situ kayak nyari sesuatu. Dari situ aku takutnya ari-ari. Oh iya benar. Iya kan? Nah, ya udah dari situ nggak lama setelah mereka muter-muter di belakang itu, aku udah nggak inget apa-apa lagi. Mungkin aku tidur kali ya. Sadar pokoknya aku udah nggak itu. Pas bangun pagi, aku langsung buru-buru ke rumah itu. Terus aku nanya, karena yang lehernya kan belum datang nih. Aku nanya ke keluarganya, ke suaminya ada. Ari-arinya dikemanin ya? Aku bilang kayak gitu. Ditaruh di sini nggak? Semalam sempat dikesiniin. Cuman karena di sini nggak ada yang nunggu katanya. Jadi dibawa ke rumah neneknya, diambil kayak gitu. Oh gitu. Terus aku cerita lah kejadian semalam gitu, kayaknya lagi nyari sesuatu gitu kan. Oh, dengan polosnya suaminya bilang kayak gini. Oh, mungkin itu darah bekas lahirannya kali. Soalnya kan darah bekas lahiran banyak tuh ya. Sama dia tuh nggak dicuci, nggak di apa, ditaruh aja di kamar mandi. Pernah nih, waktu itu kan adik aku lagi tidur tuh. Terus tiba-tiba dia tuh kesadar gitu karena ada sesuatu kayak yang mepetin gitu loh. Ke punggungnya dia tuh kayak ada yang mepet gitu. Okay. Nah, dia tuh lagi mencoba untuk ngelihat apa gitu kan, tapi nggak bisa, kayak ada yang nahan gitu loh, digitu-gitu terus. Semakin dia mencoba untuk ngelihat, semakin digituin gitu. Nah, itu tuh lama durasinya, dari 2:30 sampai 4:30 mungkin ada. Lama banget dia nggak tidur. Iya, dia nggak tidur. Nah, dia tuh kenapa tahu itu sosok apa? Karena pas posisi lagi makin dipepet, makin dipeluk kan ngap katanya ya. Iya. Sosoknya tuh ngomong kayak gini, saya pocong, saya pocong, katanya kayak gitu. Suaranya juga aneh katanya. Nah, terus dari situ dia tuh udah gerak nggak bisa, baca-baca juga nggak bisa katanya. Terus aja dipepet sampai akhirnya hilang-hilangnya tuh pas adzan subuh. Ya itu 4:30 lah mungkin ya. Itu baru hilang aja, lepas. Pantesan pas subuh tuh aku ngebuka grup WhatsApp keluarga tuh, dia tuh nanya, udah pada keluar, udah pada bangun, katanya kayak gitu. Kok tumben gitu. Ternyata itu dia takut dan dia langsung turun ke bawah setelah bisa lepas dari itu. Gara-gara kenapa tuh teh? Nah, gara-garanya dia tuh malam itu dia tuh kan main ke rumah saudara. Oke. Pulangnya tuh malam, aku nggak tahu jam. Saudaranya di mana? Masih deket. Deket situ juga ya? Masih deket juga. Makanya dia jalan kaki. Pulang ke rumah, dia tuh nggak langsung masuk. Dia masih ngerokok dulu di luar, ngerokok. Ke warung lagi, balik lagi jalan kaki tuh sendiri. Balik lagi. Nah, kayaknya diikutin dari situ. Iya, karena ngelewatin kuburan-kuburan juga ya. Iya, dan ditambah di rumah saudara aku juga dekat kuburan juga rumah saudaranya, dan angker juga di situ katanya ya, kuburan yang di sana. Gila sih, dipepet pocong. Iya, sampai nempel banget, kerasa banget gitu. Mungkin tangannya tuh kayak gitu-gitu ngegeliat gitu loh. Iya. Katanya kayak gitu, kata adik aku. Itu dia dari jam 3 sampai 4:30 ngapain aja? Nggak tidur dia. Mau teriak pun nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak keluar suara sama sekali. Nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kalau udah di posisi itu, pasrah kali ya. Pasrah aja lah. Sebelum ini kan rumah aku yang sekarang tuh, ini tuh rumah ketiga sebenarnya Kak. Jadi setelah pindah dari rumah nenek, itu tuh aku beli rumah
Tapi masih di satu lingkup itu juga Masih di sebenarnya. pemukiman situ juga? Iya, masih di situ juga. Nah, cuman berjarak beberapa ratus meter lah dari rumah nenek aku. Di situ pun aku banyak kejadian juga gitu. Makanya nggak betah kan, pindahlah ke rumah yang sekarang ngebangun. Tapi sebelum itu juga, aku tuh dulu sempat ngalamin juga di rumah saudara. Waktu aku kelas 2 SD kalau nggak salah. Nah itu tuh aku sama mama tuh kan berkunjung, tuh main lah ya ke rumah saudara. Nah sekitar 5:30 sorean, mau maghrib emang udah mau layung-layung gitu. Kita tuh abis dari jajan gitu ya, ibu-ibu anaknya ngikut gitu. Nah mama aku sama saudaranya mama tuh lagi jalan bertiga, terus kita tuh papasan. Papasan sama perempuan, badannya agak gede, bajunya putih, rambutnya panjang. Si saudara mama aku tuh nanya, "Badai kemana Mak Edah?" Katanya gitu, "Mau kemana Mak Edah?" Terus ini kan kita nih, ini si perempuan itu kan udah ngelewatin ya. Dipanggil kan, merasa dipanggil, dia tuh berhenti. Kita pun kan berhenti kan. Dia tuh mencoba balik, tapi beda loh balik badannya. Di situ aku udah mulai ngerasa. Jadi kan kalau kita biasa manusia ya, kayak iya gitu kenapa gitu kan. Ini tuh kayak pelan-pelan banget, terus seluruh tubuh dari kepala sampai bawah tuh kayak ikut muter gitu. Terus ngomongnya tuh kayak gini, "Sama Edah." Kayak gitu banget. Ya Allah, ini aku merinding banget. Ya Allah Tuhan. Itu di situ, ini bukan Mak Edah katanya. Langsung aku digendong sama saudaranya mama, langsung lari. Soalnya posisinya sih yang merinding banget, perempuan itu masih ada di situ. Lagi ngeliatin gitu, masih kayak gitu ya. Sama Edah gitu. Iya, sama Edah. Itu nadanya aku masih ingat sampai sekarang. Itu seru banget. Paling parah sih. Gue merinding gue. Iya, aku juga ngedadak merinding banget lah. Soalnya itu meragain banget. Masih inget banget ya? Iya, itu masih banget. Sampai itu. sekarang tuh nempel banget, mama aku pun masih inget sampai sekarang. Itu nempel banget. Dan aku tuh nggak tahu kenapa ya, emang dari kecil tuh sering banget ngalamin hal-hal kayak gitu. Itu horor, dan ngelihat pun dulu sering. Kalau sekarang alhamdulillah udah jarang. Sekarang udah ini, semenjak apa nih? Semenjak lahirin atau apa? Enggak, semenjak aku waktu kelas 1 SMA, pas rumah aku masih dibangun, kan aku tinggal di rumah Uwa, depan rumah aku banget. Subuh nih, aku mau sekolah, mandi. Nah, di situ perasaan tuh udah gak enak banget kan. Aku tuh mandi, ke kamar mandi, pintunya tuh cuma sekedar nutup gitu loh, nggak di-ituin. Nah, itu udah feeling tuh udah gak enak banget, sampai akhirnya pas mau beres, begitu mau ambil anduk, lampu mati, pintu nutup ngejebret gitu, bareng banget gitu. Dan di pojok tuh ada yang gede itu. Dari situ aku teriak sampai habis, suara aku nggak ada suaranya. Nah dari situ aku dikasih air sama saudaraku. Dari gitu. Iya jarang, jadi jarang. Dari cerita Tete nih, dari tadi udah serem banget nih. Paling aku mau nanya-nanya nih tentang yang anak kembar yang meninggal ini, yang satunya ini. Itu kan kakinya katanya dikubur di situ ya? Iya, di belakang musola. Masih di situ nggak? Udah dipindah. Soalnya kalau nggak salah sih cuma sementara aja, sebentar dong. Aku nggak tahu sih. Jadi si kakinya ini dikubur di situ sementara, habis itu dipindah lagi. Nggak jelas juga apa. Seingat aku soalnya waktu itu tuh kayak ditandainya tuh sama keramik. Sampai aku kalau main ke situ tuh aku nggak pernah mau nginjek keramik itu. Karena tahu bekas itu entah masih ada atau enggaknya dulu tuh ya. Cuman kalau sekarang udah nggak ada. Tapi setelah gede pernah kepo nggak sama warga atau sama mama nanya kenapa sih kakinya kok dipisah sama? Enggak. Nggak pernah kepo juga, ya? Enggak. Kayak ada rasa penasaran gitu kenapa dipisah gitu? Enggak. Nah, gue penasaran banget. Iya, aku juga penasaran sih. Ya, baru kepikiran kenapa dipisah ya? Soalnya kan harusnya jangan ya. Maksudnya kan jadi nggak tenang. Nah, mungkin sahabat lonceng di rumah ada nih yang tahu kenapa ada yang dipisah nih, si kaki sama badannya harusnya kan digabung ya. Iya. Tahu kita tahu iya. Mungkin ada yang lebih tahu, kita kan nggak tahu. Boleh tulis di kolom komentar deh. Sebenarnya ini ada nggak Teh dengar dari orang lain kan suka ada nih, Tete ada ini nih sensitif kayak gitu-gitu kan kita sering ketemu ya orang-orang yang bisa dan ngebilangin kita gitu. Ada nggak Teh kayak gitu? Ada sih. Jadi waktu itu aku kan aku tuh sempat kerja di salah satu di daerah Bandung lah ya gitu kan. Nah si security-nya itu dia tuh kebetulan bisa. Padahal aku nggak kenal sama sekali sama dia. Aku lagi jalan mau turun, dia tuh supervisor aku manggil katanya, "Tiara sini." Terus aku, "Iya kenapa Pak?" "Ini katanya Pak Agus mau ngomong." Oh, terus dia nanya, "Kamu ada keturunan dari selatan?" Aku mikir, selatan tuh mana ya, pantai gitu? Enggak tahu, kayaknya enggak sih, soalnya mama aku asli Bandung. Terus
papa aku dari Betawi, aku bilang kayak gitu. Oh kenapa gitu? Enggak kan ya. Dia tuh awalnya nolak, enggak. Cuman aku maksa. Kenapa? Sampai akhirnya dia cerita kalau katanya, kamu tahu nggak ada yang ngikutin kamu katanya gitu. Jadi di belakang aku tuh ada gitu. Hah nggak tahu kayak gitu. Emang siapa? Awalnya dia nolak juga buat cerita, cuman aku paksa. Akhirnya dia ngomong dan katanya sebenarnya 2 sosok. Yang satu tuh sosok nenek-nenek, agak bungkuk, tapi dia tuh bisa berubah wujud jadi cantik sama ya nenek-nenek, layaknya nenek-nenek. Nah, tapi kalau jadi cantik tuh cantik banget katanya, kayak gitu. Nah, satu lagi kayak sosok ratu gitu, pakai permata warna biru, dan di belakang, namanya ratu pasti punya prajurit kan, di belakangnya tuh prajuritnya pada ikut juga. Jadi si nenek, si ratu itu di belakang ratunya prajurit ini ngikut. Jadi tiap aku kemana-mana tuh sama mereka katanya. Cuman aku nggak tahu, aku juga belum pernah lihat. Sampai aku sempet kayak, oh iya gitu kan ya. Iya karena maksudnya kayak masa sih gitu. Karena aku sempet nggak percaya juga. Sampai akhirnya ada temen aku, dia emang bisa ngelihat, itu mah emang benar-benar bisa ngelihat. Aku nanya, kamu bisa ngelihat gak ada yang ngikutin aku, di belakang aku ada siapa? Bisa katanya. Aku tanya siapa? Ada 2 katanya gitu. Yang satu nenek, tapi bisa, ya jawabannya sama. Dan pas dia mau nyeritain yang ratu itu, dia takut, gak mau. Dia sampai gak mau natap aku. Katanya si sosoknya ngeliatin dia terus. Jadi kayak gak mau dikasih tahu gitu loh. Oke, nggak mau dibongkar ya rahasianya. Kayak gitu. Sampai akhirnya dia pun ninggalin aku kayak, udah gak usah nanya-nanya. Oke, yang untuk rumahnya sendiri nih, itu kan pemukiman di situ Teteh udah pindah 3 kali apa 2 kali tadi? 2 kali ya? 2 kali 3 rumah, iya betul. 2 kali 3 rumah kan? 3 rumah. Ada yang udah kan pindah pasti kosong. Ada yang memang dijual atau gimana nggak Teh? Iya ada rumah. Jadi kan setelah dari rumah nenek tuh aku pindah. Iya. Ke malahan itu tuh gang pesantren lah sebenarnya. Wilayahnya tuh di situ tuh. Nah, di situ kan banyak kejadian tuh, banyak banget. Kayak kuntilanak kayak gitu-gitu aku sering lihat juga loh di situ. Nah, cuman akhirnya kita nggak betah kan karena banyak kejadian juga. Pindah lagi lah ke rumah yang sekarang ini nih. Nah, kata orang yang beli rumah itu kan ditanya tuh, angker gak apa gimana gitu. Terus dia bilang enggak tuh, biasa aja, nggak pernah ngalamin apa-apa. Nggak kayak waktu aku sama keluarga aku tinggal di situ banyak banget teror. Terus si yang beli rumah itu tuh bilang katanya, kan ada saudaranya sempat ngecek lah gitu ya, saudaranya yang bisa ngecek juga rumahnya. Katanya ini mah ngikut sama yang punya rumah sebelumnya katanya, makanya di sini nggak ada apa-apa. Ngikut? Berarti bukan rumahnya. Ya nggak tahu juga. Nah terus aku nanya kan ke mama, ngikutnya tuh ternyata ke mama aku. Ke mama. Nah, dan setelah aku ngobrol sama mama, ditanya, ternyata sosok itu tuh emang ngikutin mama dari mamaku SMA. Sampai sekarang masih ada. Dan tetap diem di rumah aku yang sana. Pernah tuh, kan mama nggak tahu ya itu yang sosok yang ngikutin siapa. Tapi pernah suatu ketika pas mama lagi beres-beres di kamar mama, ada satu map warna biru, dibuka, isinya identitas yang sosok yang ngikutin mama. Waduh. Itu nggak tahu dari KTP? mana. Iya, KTP kayak gitu. Tahun berapa? Tahun zaman dulu lah. Aku nggak tahu tahunnya berapa. Aku nggak nanya juga detailnya. Cuman ya itu namanya aku lupa ya. Tapi nama-nama zaman dulu loh. Orang tua zaman dulu ya. Nama Sunda apa nama Jawa? Sunda kayaknya. Seinget aku. Oke. Dan Teh terus ini pertanyaan terakhir. Rumah sih yang kembar. Yang meninggal ini yang di awal kosong cerita. Itu. Itu sekarang masih ada juga? Masih. Bentuknya pun belum berubah, cuman yang awalnya di pagar depan, kan pinggir jalan tuh, di pagarnya sekarang udah nggak ada, dicopot, sisanya tetap gitu aja, nggak ada yang berubah sama sekali bentuk. Terus itu rumah jadi tetap? Nggak, sekarang tuh ada yang ngontrak, dia buka salon di situ. Jadi lumayan ramai lah sekarang di situ. Jadi nyalon nih sekarang dia? Iya nyalon. Gini, udah untuk ya. Semoga dijadiin salon jadi nggak ini lagi loh ya. Tapi nggak pernah ada apa-apa lagi kan di situ. Nggak tahu sih. Masih ada nggak? Nggak pernah nanyain juga. Tapi kayaknya nggak, soalnya seinget aku tuh waktu pas yang aku manggil itu kan dipindahin si yang itunya tuh dipindahin. Tadi ceritain kan dipindahin.
Oke. Nah itu tadi cerita dari Teh Tiara ya, buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya langsung sama Kak Tiaranya nih, ini boleh banget. Mau kepo-kepo sama Kak Tiaranya atau sama ceritanya ini boleh banget langsung ke Kak Tiaranya langsung ya Kak ya. Di Instagram ya boleh Kak? Boleh. Instagramnya di mana Kak? Kasih tahu sama Tiara sahabat. R Putri 18. Tiara R Putri 18. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir thank you banget buat Kak Tiara. Udah cerita-cerita di Lonceng Misteri ini. Udah ketemu kita di Bandung ya kayak. Semoga nggak bosan nanti kapan-kapan main ke Bekasi gantian. Insya Allah. Tapi enggak deh kayaknya kalau itu berarti berharap aku bertemu dong dengan seseorang. Main Semoga ke enggak. Bekasi kan siapa tau dapet cerita baru kan di Bekasi. Bingung nih ini jawabnya insya Allah apa gimana ya? Oke, thank you ya Kak. Iya, makasih. Dan buat kalian ya, pengen jadi narasumber datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Tiara juga izin pamit. Bye bye.